Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran, perkenalkan dulu nama Ibu Maudi Mawarditya Inesa, biasa dipanggil Ibu Maudi. Ibu bertugas di SD Negeri Pelandakan 2 Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Nah anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, kali ini pembelajaran PJOK khususnya kita sudah tidak menggunakan lagi siaran di dalam siaran RCTV, tapi kita tayang di YouTube khusus channel KKGO Kesambi Kota Cirebon. Nah, dalam pembelajaran tahun 2020-2021 ini, pada pagi hari ini Bu Maudi khusus mengajar siswa-siswi kelas 1. Nah, mungkin anak-anak kelas 1 di sini baru ya anak-anak ya ketemu sama Ibu. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita ini masih dalam masa pandemi COVID-19 nih anak-anak. Makanya kenapa dalam pembelajaran tahun ini kita masih menggunakan sistem daring dan luring. Jadi anak-anak tetap belajar jarak jauh, belajar dari rumah. Nah, anak-anak, tetap Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Apa aja sih protokol kesehatan? Yang 5M ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu menggunakan masker atau memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun serta air yang mengalir. Yang ketiga yaitu menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Yang keempat yaitu harus menjauhi kerumunan. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak kan sekarang masih belajar di rumah nih. Itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, mudah-mudahan nih anak-anak esok virus COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka lagi di sekolah kalian masing-masing. Oke anak-anak ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nih, anak-anak, Bu Maudi pada pagi hari ini khusus menyampaikan materi untuk PJOK kelas 1 dengan tema 1, subtema 1 yaitu aku dan teman baruku. Nah, ini ada di pembelajaran 2 dan 4 ya anak-anak ya. Untuk lebih lanjut lagi, sebelum kita masuk materi, Ibu punya tujuan pembelajarannya dulu nih anak-anak. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menyebutkan gerak lokomotor. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan berjalan lurus ke satu arah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengingat nama lengkap dan nama panggilan teman saat memperkenalkan teman satu kepada teman yang lainnya dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan jalan berpasangan sambil bergandengan tangan dengan benar. Yang kelima, yaitu siswa dapat mengenali huruf pertama, nama sendiri, dan nama teman sekelas dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini banyak ya anak-anak ya. Sebelum masuk ke materi gerak lokomotor nih, tadi kan tema 1, subtema 1 itu aku dan teman baruku ya anak-anak ya. Nah, anak-anak di sini anak-anak baru kelas 1, yaitu peserta didik baru kelas 1. Kira-kira kalian sudah mengenali belum sih nama teman-teman kalian di kelas? Nah, harusnya sudah ya, karena seminggu kemarin itu jadwal kalian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, di situ kalian ada yang namanya memperkenalkan diri, terus berkenalan dengan teman kalian masing-masing. Jadi seharusnya kalian sudah tahu ya, walaupun kalian belum bertatap muka atau bertemu dengan teman kalian masing-masing ataupun dengan guru kalian masing-masing. Tapi semoga dengan adanya media sosial itu bisa memanfaatkan kita untuk tetap bisa bertegur sapa walaupun belum bisa bertatap muka langsung. Oke nih anak-anak. Yang pertama nih yaitu kita akan mempelajari tentang gerak lokomotor. Nah, apa sih gerak lokomotor itu? Nah, gerak lokomotor itu termasuk dalam salah satu
gerak dasar. Salah satu berarti ada yang lainnya anak-anak ya. Nah, sebelum masuk ke gerak lokomotor, gerak dasar yang harus kalian ketahui itu ada 3 yang harus kalian pahami, yaitu gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor, dan gerak dasar manipulatif. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ini, yang pada materi pagi hari ini, kita akan mempelajari gerak dasar lokomotor. Nah, lokomotor itu apa ya? Gerak dasar lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Nah, kira-kira gerak yang berpindah tempat itu contohnya apa aja sih yang kalian ketahui? Ya, yang pertama yaitu ada gerak berjalan. Terus kemudian ada berlari, melompat, mengguling, serta memanjat. Bu Maudi yakin kalian sudah biasa melakukan gerakan-gerakan ini, nah cuman kalian belum mengetahui aja namanya dalam gerak dasar ini apa, ya kan? Nah, gerakan berjalan dan berlari serta melompat termasuk ke dalam gerakan lokomotor. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Berjalan itu apa, berlari itu seperti apa, melompat, mengguling, dan memanjat itu apa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang berjalan. Kira-kira anak-anak di rumah sering tidak sih melakukan kegiatan berjalan? Sering ya, harusnya ya. Karena sejak bangun pagi hari sampai kalian tidur lagi, kalian pasti melakukan gerakan berjalan. Nah, kira-kira anak-anak di rumah sudah mengetahui belum cara atau teknik dasar gerakan berjalan yang baik dan benar itu seperti apa? Terus apa sih yang dimaksud dengan gerakan berjalan itu? Oke, kita bahas ya satu-satu. Nah, berjalan. Berjalan adalah gerakan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lainnya dengan cara melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur dan kecepatan yang normal. Nah, itu adalah pengertian dari berjalan. Nah, kira-kira ntar kita bahas satu persatu ya. Cara berjalan yang baik dan benar itu seperti apa? Nah, sebelum ke materi yang teknik dasar berjalan yang baik yang benar itu seperti apa, manfaat berjalan juga masih banyak nih anak-anak. Berjalan itu memiliki banyak manfaat. Nah, apalagi berguna untuk kesehatan kita. Nah, yang pertama ini jalan kaki dapat menguatkan otot kaki. Yang kedua, jalan kaki sangat baik untuk kesehatan jantung. Yang ketiga, jalan kaki dapat memperkuat tulang. Keempat, jalan kaki dapat mengurangi atau menurunkan berat badan. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari kegiatan berjalan ini. Nah, gerak dasar berjalan. Gerak dasar berjalan yaitu adalah gerakan melangkahkan kaki kanan dan kiri secara bergantian dengan bergerak ke depan, ke belakang, atau ke samping. Nah, ini gerakan dasar berjalan. Berjalan itu contohnya ada berjalan di tempat. Yang kedua yaitu berjalan ke depan. Yang ketiga yaitu berjalan ke samping. Dan yang keempat berjalan ke belakang. Nah, anak-anak sudah pernah melakukannya belum di rumah? Jalan di tempat, jalan ke depan, jalan ke samping, jalan ke belakang. Bu Maudi yakin kalian semua sudah sangat mahir dalam berjalan ini ya. Cuman kita sama-sama nih belajar lagi gimana sih Bu cara berjalan yang baik dan benar itu. Nah, sekarang kita lihat ya di slide berikut ya. Cara melakukan gerakan berjalan dengan baik. Nah, perhatikan nih, sikap tubuhnya itu harus tegak ya anak-anak ya. Tidak boleh membungkuk ke depan atau condong ke belakang. Jadi harus tegak. Tuh, gerakan punggung juga tidak boleh membungkuk. Jadi tetap harus tegak. Kepalanya sebaiknya tidak menunduk ke bawah, ke atas, atau pandangannya itu harus ke depan. Jadi nggak boleh melihat ke atas, melihat ke bawah. Jadi pandangannya harus lurus ke depan. Oke, yang keempat yaitu melangkahkan kakinya secara bergantian antara kanan dan kiri. Dan ayunan lengannya juga harus berlawanan nih anak-anak. Jangan berjalan menggunakan kaki kanan yang melangkah ke depan, kemudian tangan kanan juga yang diayunkan. Tapi harus bergantian ya anak-anak ya. Harus selang-seling antara kaki dan gerakan ayunan lengannya. Nah, kira-kira kalian sudah paham belum cara gerakan berjalan yang benar? Intinya yaitu harus berdiri dengan tegak,
kemudian pandangan mata ke depan, dan melangkahkan kaki kanan dan kiri secara bergantian. Ayunan lengannya juga harus berlawanan dengan langkah kakinya. Itu ya. Semoga kalian sudah paham nih anak-anak nih. Kita lanjut nih, tadi ada macam-macam gerak berjalan. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu gerak berjalan berpasangan. Nah anak-anak, kita masih berada di masa pandemi COVID ya, jadi mungkin belum bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana sih cara berjalan berpasangan ini, apalagi sambil bergandengan tangan. Nah, kita tetap pelajari aja ya anak-anak ya. Nanti semoga setelah masa pandemi COVID ini berakhir, kita bisa bersama-sama melakukan pembelajaran PJOK di sekolah kalian masing-masing. Nah, Ibu akan jelaskan nih cara berjalan berpasangan sambil bergandengan tangan. Yang pertama, kalian harus berdiri sejajar. 2 orang ya anak-anak ya, karena berpasangan. Yang kedua, saling bergandengan tangan. Nah, jadi tangannya harus saling bergandengan. Yang ketiga, maju lurus ke depan. Jadi setelah kalian berdiri tegak, tangannya bergandengan dengan teman yang ada di sebelahnya, kalian boleh melangkahkan kaki maju ke depan. Nah, karena kalian sekarang di rumah, kalian kan hanya bersama anggota keluarga kan di rumah, boleh sama-sama kita praktekkan nanti ya di rumah ya. Boleh bersama kakak, bersama adik, bersama orang tua, atau siapapun yang ada di rumahnya. Coba boleh praktekkan gerakan berjalan berpasangan dengan bergandengan tangan. Mungkin kalau dengan orang lain belum bisa ya, tapi kalau sama anggota keluarga sendiri tidak apa-apa anak-anak. Kalian boleh melakukan gerakan ini di rumah bersama orang yang ada di rumah. Oke, paham semuanya? Paham ya? Nah, Ibu punya video nih bagaimana cara melakukan gerakan bergandengan tangan agar kalian lebih bisa memahami lagi, lebih bisa paham dan bisa mengikuti pembelajaran gerak bergandengan tangan ini. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video bagaimana cara melakukan gerak bergandengan tangan yang baik dan benar. Nah, Ibu harap kalian di rumah juga bisa mempraktikannya bersama orang tersayang di rumah ya. Jangan dilakukan dengan orang lain di luar rumah dulu anak-anak, karena kita masih berada di masa pandemi COVID, jadi harus tetap jaga jarak. Nah, anak-anak nih, Ibu punya contoh bentuk permainan gerakan berjalan. Kalian bisa bermain ular tangga panjang atau menggunakan kereta api. Nah, ini kalau misalnya kalian berada di sekolah, ini kita bisa melakukan permainan ini bersama-sama nih anak-anak. Pasti seru banget. Kalian pasti sudah mengetahui nih permainan ular tangga panjang itu seperti apa, dan kereta api juga pasti kalian sudah pernah melakukannya ya anak-anak ya di tingkat TK. Nah, anak-anak kan sekarang kelas 1. Ibu yakin waktu kalian TK kalian sudah pernah bermain permainan ular naga panjang ataupun kereta api. Nah, itu adalah salah satu contoh permainan yang menggunakan teknik dasar berjalan. Nah, anak-anak, kira-kira apa sih yang tadi sudah kita bahas dari pertama kali Bu mau dijelaskan itu?
Nah, kita tadi pertama kali itu kita membahas tentang gerak dasar ya anak-anak ya. 3 gerak dasar yang harus kalian ketahui, yaitu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Dan yang tadi kita sudah bahas yaitu gerakan lokomotor. Lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Nah, salah satunya yaitu berjalan. Nah, tadi juga sudah dibahas tuh, berjalan itu definisinya atau pengertian dari berjalan itu yaitu melangkahkan kaki kanan dan kiri secara bergantian dengan kecepatan yang normal. Kemudian manfaat berjalan juga sudah dibahas. Terus gerak dasar berjalan yang baik dan benar juga sudah dibahas ya anak-anak ya. Kalian harus badannya tegak, pandangan ke depan, dan melangkahkan kaki secara bergantian ke depan. Terus macam-macamnya juga ada jalan di tempat, jalan ke samping, jalan ke depan, jalan ke belakang. Nah, terus sekarang adalah sampai di akhir nih anak-anak nih. Tadi setelah kalian mengetahui semua materi yang sudah dibahas, sampai ke jenis permainan apa saja yang bisa kalian mainkan dalam menggunakan gerakan berjalan. Semoga walaupun dalam pandemi COVID-19 sekarang ini kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan berputus asa, jangan karena sekarang mah pandemi Bu, belajarnya dari rumah lagi. Itu jangan ya anak-anak ya, jangan sering mengeluh. Kita harus tetap bersemangat karena apa? Kita belajar di rumah ini salah satunya kita membantu pemerintah nih anak-anak untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini agar tidak semakin meluas dan tidak semakin berkepanjangan ya anak-anak ya. Jadi semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka lagi, belajar seperti biasa dengan guru dan teman-teman di sekolah kalian masing-masing. Sebelumnya kita doa ya anak-anak ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah sekarang kita harus tetap semangat nih anak-anak. Kita jargon PJOK dulu ya, jangan lupa ya. Anak kelas 1 mungkin baru mengetahui bagaimana sih Bu jargon PJOK. Nah, Kota Cirebon ini, Kecamatan Kesambi, guru-guru PJOK punya jargon PJOK nih anak-anak. Mau diperkenalkan ya. Pada saat mau dibilang PJOK, kalian semua langsung jawab belajar, bergerak, cerdas. Nah, gerakannya juga harus diikutin ya anak-anak ya. Pada saat belajar, kalian megang dahi kalian di samping kepala kalian. Terus bergerak, cerdas. Cerdas harus lebih semangat lagi. Siap? Sama-sama sekarang. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Satu kali lagi, makin semangat ya. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Akhir kata, Bu Modi mohon maaf, pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.